Ini yang bikin sering salah entry di ekstrim. Kapan ekstrim itu valid dan kapan ekstrim itu hanya jebakan di kondisi tertentu. Ada kalanya ekstrim itu tak memberikan suatu sinyal yang lengkap, yaitu MA terkeluar daripada BB. Nah, bagaimana cara kita mengatasi dan memvalidkan ekstrim ini yang bagus? Bagaimana cara kita tahu ekstrim ini hanya sekedar melawan tren? Bagaimana cara tahu ekstrim yang cantik yang follow trend? Oke, simak video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini kita akan coba sharing-sharing kembali berkenaan dengan BBM Mali. Nah, di video kali ini kita juga sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk baik di Saweria, di komentar, dan di Telegram pastinya ya. Semoga bisa menjawab buat pertanyaan mungkin yang kurang lebih sama seperti yang ditanyakan oleh teman-teman kita. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang nggak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman yang lain. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang masuk yang sudah Mimin rangkum dari teman-teman kita. Dan berikut pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan dari Saweria yang sudah Mimi rangkum ya, yaitu pertanyaan daripada Bang Lawi dan Bang Diki ya, kurang lebih sama. Dan juga pertanyaan-pertanyaan yang lain yang kurang lebih sama sudah mencakup pertanyaan mewakili pertanyaan Bang Lawi ataupun Bang Diki ya. Nah, pertanyaannya, Bang Zul izin bertanya, saya masih bingung terkait konsep ekstrim di BBM Ali. Apakah ekstrim tetap dianggap valid jika MA5 ataupun MA10 tidak keluar dari top atau low BB tapi sudah muncul candle reversal ataupun dan candle retest? Nah, lalu bagaimana jika yang terjadi hanya cucuk shadow atau ekor candle atau sekedar momentum, sementara kondisi market masih bolak-balik di area top BB dan low BB. Nah, ini sideways. Apakah kondisi seperti ini masih bisa dikategorikan sebagai ekstrim atau sebenarnya belum valid? Mohon pencerahannya karena kondisi seperti ini cukup membingungkan. Oke ya, buat pertanyaan Bang Lawi dan Bang Diki ini seputar ekstrim. Nah, kalau kita belajar BBM Ali, memang yang paling pertama kita belajar setelah peranan dan fungsi indikator adalah mengenal sinyal, yaitu sinyal ekstrim. Oke, sebenarnya Mimin sudah cukup banyak membahas tentang ekstrim ya di YouTube dan juga cara memvalidkan ekstrim dan segala macam. Nah, kali ini kita akan coba jawab sekaligus ya semua rangkuman yang sudah Mimi rangkum, dan semoga video ini bisa menjawab lebih detail lagi berkenaan dengan ekstrim. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih detail untuk menjawab pertanyaan teman-teman kita, nah Mimin punya informasi yang menarik ya. Kita simak dulu informasi berikut ini. Pengen trading, tapi belum yakin? Copy trading dari XM solusinya. Pilih strateginya, lalu transaksi terkopi otomatis ke akun kamu. Gratis, simple, dan ramah pemula. Dana depositmu tetap dipakai untuk trading. Tersedia lebih dari 9.000 pilihan strategi. Cek dulu performa dan statistiknya. Cara ikutnya? Gampang. Pertama, cek portfolio master trader. Kedua, copy strateginya. Ketiga, pantau kinerjanya kapan saja. Kalau sudah puas, kamu bisa close market sendiri. Mau trading lebih praktis? Daftar lewat link di deskripsi.
Oke, itu dia informasinya. Semoga dapat diambil peluang dan manfaat yang ada. Sekarang mari kita lanjutkan ke pertanyaan pertama, yaitu apakah ekstrim tetap dianggap valid jika MA5 atau MA10 tidak keluar dari area top BB atau lebih, tapi sudah muncul reverse dan retest? Oke, ini poin penting ya. Nah, kalau di dalam basic ya, kita belajar ekstrim, syarat wajib ekstrim adalah MA5 ataupun MA10 harus keluar daripada BB ya, khususnya MA5 harus keluar daripada BB baru boleh dikatakan ekstrim ya. Mari kita lihat contohnya. Oke, secara basic kita harus mengenal ekstrim, yaitu dengan cara MA5 harus keluar. Kalau MA10 yang keluar itu bonus, sebab itu dikatakan ekstrim magic. Oke. Nah, ini MA5 keluar daripada BB. Ini disebut dengan ekstrim. Oke. Nah, ada kondisi MA5 tidak keluar tapi ada reverse retest, apakah tetap dikatakan ekstrim? Nah, ini pun ada momentum, apakah boleh dikatakan ekstrim? Ada kalanya berlaku rejection, apakah ini juga dikatakan ekstrim? Ada kalanya seperti momentum tapi market naik turun antara BB. Oke, ini kan pertanyaan yang mengelirukan. Oke, ada kalanya dia reject shadow naik atas, reject shadow balik. Oke, ada kalanya ini ada ekstrim, MA5-nya tak jelas keluar BB atau tidak. Oke, kita kupas satu persatu terlebih dahulu. Nah, apakah ekstrim dianggap valid jika MA5 tidak keluar daripada BB? Oke, pertama, secara basic MA5 harus keluar. Oke, tetapi secara multi time frame tidak harus. Kenapa tidak harus? Karena sebenarnya secara multi time frame begini. Oke, secara multi time frame kita harus paham dulu ya. Multi time frame adalah perjalanan candle ya, MTF. Oke, MTF adalah perjalanan candle. Nah, sekarang kita ambil posisi ekstrim yang MA5 tidak terkeluar. Kalau secara MTF kita akan mendapatkan suatu sinyal ataupun setup yang mendukung di satu time frame bawahnya. Sebenarnya video ini Mimin sudah buat beberapa kali ya. Oke, nggak apa-apa, kita refresh kembali apa yang bikin bingung. Nah, oke. Ini kondisi di hampatnya reverse dan retest, MA tidak keluar. Ini di time frame bawahnya ada satu struktur BBMA. Oke. Pertama di sini ada satu ekstrim TP wajib dan MAV. Ekstrim TP wajib MAV ini dikategorikan sebagai dukungan untuk reverse dan retest satu time frame atasnya. Ada ekstrim, ada TP wajib, dan ada MHV. Dari mana terbentuk ekstrim MHV ini? Dari reverse candle hampat. Reverse candle hampat kebiasaan akan berlaku step 1-2 di time frame bawahnya, ekstrim ke TP wajib. Sedangkan di retest candle kebiasaan akan berlaku MHV. Jadi ini cara memvalidkan ekstrim mau dia keluar MA atau tidak. Dengan cara melihat reverse retest ini kita dapat detect suatu ekstrim yang akan berlaku berdasarkan multi time frame.
berdasarkan perjalanan candle. Jadi satu candle reverse pada time frame H4 akan membuat step 1-2 di time frame bawahnya, yaitu ekstrim ke TP wajib. Begitu masuk retest candle akan terbentuknya suatu MAV. Jadi kalau secara MTF tidak perlu MA itu harus keluar. Secara basic untuk memudahkan kepahaman kita, MA wajib keluar. Nah, jadi kita dapat lihat ya ekstrim tipe wajib MHV. Oke. Sekarang contoh yang lain. Kita cari contoh yang lain. Ini ya contoh kedua. Ini MA tak jelas keluar BB. Ya, sebab ini kalau keluar kan jelas. Kondisi seperti ini MA-nya jelas keluar. Kalau ini MA-nya rapat dengan BB. Oke. Nah, di sini ada reverse retest yang membingungkan tadi. Di sini kita kasih garis di reverse ya. Turunkan time frame bawah. Kita cari apa yang berlaku. Di sini ada diagram BBMA. Pertama ada ekstrim ya. Kemudian TP wajib tak sampai, lanjut dengan MHV 1 2 3. Jadi ada struktur. Jadi kalau ada ekstrim TP wajib MHV di time frame bawah, artinya reverse retest ini telah valid sebagai ekstrim walaupun MA tak jelas keluar daripada BB di satu time frame ekstrim. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan pertama. Ekstrim valid ya. Ekstrim dianggap valid, benar ekstrim dianggap valid ketika kita gunakan sekurang-kurangnya dual time frame, meskipun di time frame pertama MA-nya tidak keluar daripada top atau hulu BB. Itu jawaban pertama. Nah, itu bisa di backtest, nanti akan ketemu ya. Lalu bagaimana jika terjadi hanya 7 ekor shadow momentum sementara kondisi market masih bolak-balik? Oke, selain daripada ekstrim yang tidak keluar daripada BB, ini juga salah satu kondisi disebut ekstrim dalam keadaan BB mendatar. Oke. Nah, ekstrim dalam BB mendatar atau sideways, dia tak kenal apakah hanya sekedar shadow atau reject ataupun dia sekedar momentum pun dia akan tetap balik lagi. Contoh kayak gini kan, ini pun ada momentum bolak-balik dalam keadaan sideways, ada kalanya reject. Nah, ini jenis ekstrim dalam keadaan sideways seperti ini pun ini adalah ekstrim dalam keadaan BB mendatar atau sideways. Nah, jadi kalau kondisi seperti ini, tetap kalau kita mau menggunakan MTF di time frame bawahnya tetap ada sesuatu yang lebih lengkap. Contoh, ada reverse, ada retest pada H1. Ya, ada reverse, ada retest ataupun rejection, ada MHV, ada struktur yang lengkap. Ini datang daripada sideways. Di satu time frame atasnya tanda sideways BB mendatar yang pertama, kedua EMA 50 dia datar juga flat dengan BB ya. Ini contoh sideways MA 50 dengan BB dia lurus, tegak lurus, ada kalanya BB-nya mengecil. Nah, ini tanda-tanda sideways. Jadi lihat secara MTF ada sesuatu yang lebih lengkap di time frame bawahnya, jadi kita boleh memanfaatkan ekstrim BB mendatar ini. Ekstrim BB mendatar ini ada kalanya dia terbentuk rejection, ada kalanya dia momentum. Ya, ada kalanya dia momentum kayak gini. Seolah-olah dia mau junam. Ini kalau kita gunakan antara time frame H4 dengan H1 ada struktur di time frame bawahnya. Dan yang terbagus untuk kondisi ini, time frame atasnya dalam keadaan re-entry. Nah, itu yang kita ambil. Tapi kita tak bahas re-entry dulu, kita bahas sekadar ekstrim dulu supaya tidak membingungkan. Itu jawaban yang kedua ya. Jadi boleh dimanfaatkan
mau dia shadow, ekor, candle momentum dalam keadaan BB mendatar atau sideways, itu boleh kita manfaatkan. Apakah kondisi ini masih bisa dikategorikan sebagai ekstrim atau sebenarnya belum valid? Oke, kondisi market sideways tetap boleh dikatakan sebagai ekstrim atau sebutan rejection. Rejection, Cikgu Omar Ali sering berkata bahwa sideways akan membentuk satu re-entry di time frame atasnya, sideways yang panjang, contoh kayak gini, sideways-nya panjang, BB mendatar. Nah, sideways yang panjang seperti ini akan membentuk satu re-entry di time frame atasnya. Jadi yang terbagus ekstrim dalam keadaan BB mendatar itu kita ikut saja follow trend ya. Misalnya time frame atasnya sedang re-entry, time frame yang lagi sideways misalnya di time frame 4 re-entry buy ya, time frame 1 ada sideways, kita cari buy, fokus yang buy saja karena ikut trend ya, karena dalam keadaan sideways. Nah, ini contoh yang berlaku Euro USD dalam keadaan BB mendatar. MA tak keluar, BB mendatar, ada reverse dan retest candle. Oke, ini kelihatan kayak momentum, tapi market naik balik. Sebab di sini ada suatu struktur yang lebih lengkap. Ada ekstrim, sini ekstrim, ada TP wajib ya. Ada TP wajib, sini baru ada MAV destinasi .bb. Oke. Itu kondisi sideways pada ataupun ekstrim yang tidak membuat MA keluar. Berbeda dengan ini, ekstrimnya MA keluar. Ini ekstrim MA keluar, ini ada reverse, ada retest MA tidak keluar, BB mendatar. Nah, ini adalah sideways yang contoh sideways yang panjang seperti ini berlaku pada H4, kelihatan panjang nih. Yang terbagus kita manfaatkan di rejection low BB H4 sebab di H1 ada struktur MAV. Oke, di weekly-nya ini retest candle, lihat monthly dalam kondisi dan berada di re-entry tapi datangnya dari MAV. Tapi secara kita lihat BB mendatar pada weekly, kita dapat memanfaatkan setiap lulu BB H4 untuk kita fokus buy sideways-nya kayak gitu. Jadi tetap boleh kita manfaatkan, mau dia rejection ya, mau dia BB mendatar, MA tak keluar. Nah, contoh ini lagi ada ekstrim tapi MA tak keluar. Ini ada reverse, ini reverse, ini retest, MA kan tak keluar. Ini ada struktur, ada ekstrim yang jelas, ada TP wajib, ada MAV. Tetap walaupun penurunan hanya sementara. Oke, sebab dalam keadaan sideways, berbeda dalam keadaan trending. Kalau dalam keadaan trending, ekstrim yang berlaku boleh diabaikan, kita fokus kepada re-entry saja. Nanti ketika kita fokus re-entry di time frame bawah pasti akan ada satu rejection atau ekstrim, time frame bawahnya akan ada struktur yang lebih lengkap lagi. Itu kalau kita sudah validkan dengan 3 time frame. Oke, jelas ya, menjawab ya untuk pertanyaan Bang Lawi dan Bang Diki. Nah, dan video bentuk-bentuk ekstrim ini sudah pernah berulang kali bahas ya. Mungkin teman-teman bisa cari dengan kata kunci ekstrim di sini. Nah, ini ada macam-macam bentuk ekstrim ya. Ekstrim, cara membedakan valid dan fake ya. Itu sudah Mimin buatkan video lama, yaitu cara memvalidkan MAV dan ekstrim. Oke, cari saja dengan keyword ekstrim, nanti akan ketemu yang lebih detail. Karena durasi ini kita refresh saja, dan Mimi rasa sudah cukup detail ya untuk menjawab pertanyaan Bang Lawi dan Bang Diki ya. Nah, mungkin untuk yang masih baru memang sering sekali
berhalangan atau membingungkan pada ekstrim, mengenal ekstrim bibi kembang, bibi mendatar dan segala macam. Oke. Semoga video ini dapat menjawab ya, supaya durasi tidak terlalu panjang ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu supaya tidak bingung. Memang harus dibuatkan backtest ya, backtest secara multi time frame. Nanti akan ketemu jawaban yang mana ekstrim, yang mengikut tren, yang mana ekstrim dalam keadaan sideways seperti kita contoh tadi. Nanti akan ketemu kalau rajin membacktest. Dia tak cukup hanya sekedar tahu tanpa melakukan backtest, karena akan membuat kita mudah lupa. Oke, semoga menjawab. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat mengkaji, selamat membacktest, dan salam profit.